Status hukum Ahok. Gelar perkara yang dilakukan Bareskrim Polri Selasa pagi akan menentukan status Basuki Cahayapurnama selanjutnya. Kesimpulan gelar perkara akan menjadi referensi kepolisian. Apakah penyelidikan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok akan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan dan menjadikan Ahok sebagai tersangka penista agama, atau justru dihentikan penyelidikannya jika tak terbukti Ahok menista agama? Untuk menentukannya, Bareskrim Polri menghadirkan sekitar 20 saksi ahli dari 3 bidang kompetensi ilmu yang berbeda, diantaranya saksi ahli agama, bahasa, dan pidana. Tidak, hanya akhirnya nanti kesimpulan akan dirumuskan oleh penyidik. Penyidik setelah mendengarkan hasil gelar ini akan dijadikan referensi dalam menyimpulkan perkara selanjutnya. Apakah dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Jadi ini adalah hasil yang dapat dijadikan semacam referensi bagi penyidik dalam menyusun kesimpulan dalam proses penyelidikan ini. Basuki Cahayapurnama Senin siang tegaskan menyerahkan semua keputusan pada kepolisian. Ahok siap jika akhirnya ia dijadikan tersangka. Saya percaya kepolisian itu pasti profesional. Jadi apapun putusan yang dilakukan polisi, saya pasti ikut. Termasuk kalau jadikan tersangka pun, saya percaya polisi memutuskan yang terbaik. Ini pasti secara profesional. Jadi saya akan terima dan kita tentu harapkan segera dilimpahkan ke pengadilan supaya waktu di pengadilan itu semua bisa live, bisa melihat. Dan saya tidak percaya saya tidak bersalah. Ahok sebelumnya telah 2 kali datang ke Bareskrim. 24 Oktober ia menyambangi Bareskrim untuk memberi klarifikasi. Kasus ini terus bergulir, saksi-saksi juga telah dipanggil. Datang kedua kalinya 7 November, Ahok diperiksa selama 9 jam di Bareskrim Polri. Tim Liputan melaporkan untuknya. Sementara itu, kuasa hukum pelapor dan terlapor kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama memiliki pendapat masing-masing. Ya, tim kuasa hukum Ahok mengaku tidak memiliki persiapan khusus, sementara tim kuasa hukum dari pihak pelapor yakni yakin Ahok akan meningkat statusnya jadi tersangka. Selasa pagi, kuasa hukum terlapor kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama tiba di Mabes Polri untuk menghadiri gelar perkara yang digelar sejak pukul 9 pagi. Mereka mengaku tak memiliki persiapan khusus menghadapi kasus ini. Saya kira gelar perkara ini kan mekanisme internal Polri. Kami tentu tidak ada mempersiapkan hal yang bersifat khusus. Tentu kami ingin melihat bagaimana mekanisme dan prosedur yang akan dilakukan oleh penyidik atau Mabes Polri dalam gelar perkara ini. Selain itu hadir juga 3 saksi fakta, 2 saksi ahli pidana, dan ahli bahasa serta ahli agama. Para saksi ahli ini akan memberikan pandangan tentang pidato Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Sementara dari pihak pelapor hadir perwakilan dari Front Pembela Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan sejumlah perwakilan organisasi masyarakat lainnya. Di antaranya ada 7 orang saksi, termasuk Habib Rizik yang dihadirkan sebagai saksi ahli agama. Sebagai pelapor, pihak kuasa hukum yakin saksi ahli yang didatangkan dapat menjelaskan bahwa Basuki Cahayapurnama bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama dan bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan semua telah diperiksa dengan baik oleh pihak penyidik. Ya, dan kami meyakini bahwa gelar perkara ini akan berlangsung secara baik dan objektif. Dan kami pelapor, dari hasil yang kami dapatkan selama ahli-ahli kami diperiksa, kami meyakini bahwa ini akan menjadi tersangka. Sementara itu, Basuki Cahayapurnama sebagai pihak terlapor memilih tidak menghadiri gelar perkara dan berkumpul di Rumah Lembang untuk bersosialisasi program dan kampanye. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Gelar perkara dihadiri Rizik Syihab, Ketua Front Pembela Islam sebagai salah satu dari pihak pelapor. Ya, Rizik hadir sebagai saksi ahli agama dan berikut pernyataannya. Saya sebagai saksi ahli, pelapornya ada, ini Habib Muhsin. Iya, ada Habib Muhsin selaku pelapor, saya selaku saksi ahli. Dan saya yakin insya Allah gelar perkara ini akan berjalan baik dan hasilnya juga insya Allah akan baik karena kami yakin dengan kelengkapan alat bukti dan juga kelengkapan saksi juga kekuatan argumentasi hukum. Nah, jadi nanti kita buktikan saja. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama sudah ada Rizka Ramdhani di Bareskrim Polri. Ya, Rizka, bagaimana perkembangan dari gelar perkara di sana saat ini?
Iya, Sheila dan juga Tomris, betul sekali hingga siang hari ini sudah berlalu sekitar 3 jam gelar perkara dan kami belum melihat adanya tanda-tanda gelar perkara ini akan usai. Memang sementara gelar perkara dihentikan karena sholat dan juga istirahat dan akan kembali dilanjutkan pada pukul 1 siang. Tadi selesai istirahat, maksud saya selesai pemaparan yang pertama, tadi ada beberapa saksi yang keluar, antara lain adalah Habib Rizik tadi juga berjanji akan menyampaikan apa saja yang terjadi di dalam seusai sholat begitu. Dan tadi sebetulnya selama 3 jam ini hanya baru pemaparan dari pihak kepolisian saja. Tadi dijelaskan bagaimana tata cara dari gelar perkara, kemudian dijelaskan juga dari penyidik bahwa bagaimana BAP-BAP yang sudah ada begitu dijelaskan di depan para pelapor dan juga terlapor begitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa hari ini gelar perkara merupakan sebagai kunci jawaban. Apakah nantinya proses hukum yang dikenakan begitu oleh Basuki Cahayapurnama dengan dugaan penistaan agama ini akan dilanjutkan dari penyelidikan menjadi penyidikan ataukah justru dihentikan karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana di dalam kegiatan kunjungan kerja dan memberikan pidato di Kepulauan Seribu. Dan hari ini memang sebetulnya ada 13 laporan yang tercatat dalam terhadap Ahok begitu, dan yang dihadirkan hanya 4 orang, dan ini adalah 4 orang ini sudah diundang oleh pihak kepolisian dan semuanya hadir. Tadi sempat ada beberapa pihak yang melaporkan begitu tidak diperkenankan untuk masuk, salah satunya adalah Ketua Gerakan Nasional Fatwa MUI yaitu Bahtiar Nasir. Ia tadi sempat menyampaikan kekecewaannya bahwa memang tidak diperkenankan untuk masuk karena yang masuk hanyalah orang-orang yang sesuai dengan daftar begitu ya, daftar yang boleh memasuki gelar perkara. Nah, tentu saja ini dianggap tidak adil begitu, namun memang nantinya setelah gelar perkara ini selesai dari Gerakan Nasional Fatwa MUI ini akan menggelar musyawarah bagaimana selanjutnya. Dan tentu saja sampai dengan sekarang masih kami tunggu bagaimana selanjutnya gelar perkara ini akan berlangsung. Tentu saja saksi-saksi yang hadir sekitar 20 orang dari berbagai lini begitu, dari ahli agama, kemudian ahli bahasa dan juga ahli pidana. Dan tentu saja ini merupakan sejarah baru bagi gelar perkara. Biasanya gelar perkara ini dilaksanakan secara tertutup dan dilaksanakan oleh penyidik dan internal Polri saja. Nah, demi terjaganya akuntabilitas dan juga transparansi, termasuk juga ada pertimbangan dari masukan dari publik, maka demikian dilaksanakan secara terbuka terbatas. Artinya, tadi seperti pagi tadi sebelum dimulai sudah diperkenankan untuk media meliput begitu, memperlihatkan tadi diputarkan video pertama edisi penuh begitu full terhadap pidato Ahok yang ada di Kepulauan Seribu, kemudian kembali diputarkan video yang sudah dipotong begitu. Nah, tentu saja dari tadi selesai pemutaran video kemudian ada pemaparan, selanjutnya tentu saja masih akan panjang prosesnya, belum mendengarkan dari saksi dari pelapor, kemudian dari saksi terlapor, Tomris dan juga Sheila. Kan dari Mabes Polri, Sila, intinya bahwa sekarang sedang dipending, berarti nanti masih akan berlanjut ya, Sila ya, gitu kan. Kita masih akan kembali menghubungi Rizka nantinya. Betul. Tentu saja. Sementara itu, pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyerahkan proses hukum petahana Basuki Cahayapurnama kepada pihak kepolisian. Ya, dan berikut adalah pernyataan Amir Syah Tambunan, Wakil Sekretaris Jenderal MUI. Soal hukum ini kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dalam konteks ini MUI telah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Pandangan dan sikap keagamaan MUI tentang Ahok itu sudah jelas, tegas bahwa adanya penistaan karena menggunakan kata dibohongi dan dibodohin pakai Al-Maidah 51. Nah, oleh karena itu kita minta kepada aparat penegak hukum yang hari ini melakukan gelar perkara tentu dengan harapan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menteri Agama yakin gelar perkara kasus dugaan penistaan agama tak akan memicu masyarakat untuk main hakim sendiri. Ya, pihak Kemenak juga tidak menyediakan saksi ahli karena merasa tidak berkompetensi menilai kasus ini. Berikut pernyataan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Semua percaya betul bahwa umat Islam Indonesia itu sudah semakin dewasa. Mereka semuanya itu mendorong agar penyelesaian kasus dugaan penistaan agama ini dilakukan melalui proses hukum. Kita bukanlah pihak yang ahli, karena keahlian yang diperlukan itu kan ahli Al-Quran, ahli menerjemahkan, ahli menafsirkan, atau ahli bahasa, kosakata, dan seterusnya, atau ahli pidana. Selain kuasa hukum dan saksi ahli, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama juga dihadiri kakak angkat Basuki Cahayapurnama. Andi Analta Amir yakin adiknya tersebut tidak bersalah. Orang tua Analta dan Ahok merupakan kawan akrab sejak lama.
Ahok pernah dititipkan ayahnya untuk bekerja pada Analta. Analta juga yang membuatkan perusahaan untuk Ahok di bidang pertambangan pasir. Kemajuan perusahaan ini disebut menjadi modal Ahok maju ke dunia politik. Sang kakak angkat yakin adiknya tidak bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama. Ya alhamdulillah saya datang ke sini karena prihatin aja adik saya dizolimi. Kalau orang mungkin mau tahu dalamnya ya adik saya dipersalahkan, bukan salah. Kalau bicara niat itu kan secara unsur hukum bisa dilihat di gambarnya, buktinya ada di situ. Tapi kalau niat yang lebih dalam lagi yang tahu cuma Allah, nggak ada lembaga yang bisa tahu. Sementara tak hadiri gelar perkara, Ahok serahkan sepenuhnya kasus kepada kuasa hukum. Ahok memilih bersilaturahmi dengan warga di rumah pemenangannya. Dan sudah ada Dede Rohali di sana. Dede, bagaimana sikap Ahok terhadap gelar perkara hari ini? Ya, Tommy dan Sila, jika bicara mengenai sikap Ahok terkait gelar perkara yang sampai saat ini masih berlangsung di Mabes Polri, tadi Ahok sudah menyampaikan secara tegas di hadapan media bahwa menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada kepolisian. Dan Ahok yakin bahwa polisi dalam hal ini bisa transparan dan juga tidak mendapat intervensi dari pihak manapun. Karenanya pagi tadi Ahok lebih memilih untuk bertemu dengan sejumlah masyarakat yang memang sudah berkumpul di rumah tim pemenangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tadi Ahok menyampaikan memang ada sejumlah saksi ahli baik dari ahli agama, bahasa, dan juga fakta yang dihadirkan untuk bisa meringankan dugaan penistaan agama yang dituduhkannya, dan ia juga menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang saat ini masih mengawal terkait gelar perkara yang berlangsung. Meski sejauh ini Ahok yakin atau optimis bahwa tuduhan terkait penistaan agama yang disampaikan pada bulan September lalu ini tidak terbukti dan tidak sepenuhnya penistaan agama, namun Ahok tadi menyatakan bahwa jika nanti ada penaikan tingkat dari penyelidikan menjadi penyidikan atau artinya ada status tersangka, dalam hal ini Ahok juga siap, namun sepenuhnya ia mengikuti proses hukum yang saat ini memang ditugaskan atau diserahkan kepada Bareskrim Polri. Berikut adalah pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Nanti kan putusannya kan 2 hari lagi. Kita tunggu aja. Jadi kekhawatiran sehari cukup sehari. Kita ini negara hukum, ya taat hukum saja. Ya kan, kalau saya memang ditetapkan jadi tersangka, ya saya akan jalanin proses hukum. Ya kan, kalau memang sampai kita dinyatakan salah atau tidak, proses hukum. Tapi saya yakin saya tidak salah, nggak ada niat saya kok. Ya, Tommy, Sila, sejauh ini memang Ahok sering mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat ketika melakukan belusukan dalam kampanye Pilkada DKI 2017. Dan tadi Ahok juga meminta kepada masyarakat DKI Jakarta untuk bisa sama-sama mengikuti proses hukum agar tidak main hakim sendiri. Dan memang sejauh ini hal-hal tersebut juga menjadi kekhawatiran dari sejumlah tim pemenangan. Tadi saya sudah berbincang dengan beberapa orang, memang ini juga yang menjadi concern dari para pihak tim pemenangan. Dan nanti jika Ahok dinaikkan statusnya atau menjadi penyidikan ditetapkan sebagai tersangka, namun dalam undang-undang ini pencalonan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 dipastikan tidak akan terhambat atau masih tetap bisa menghiasi atau masuk dalam bursa Pilkada di 15 Februari 2017 mendatang. Sementara demikian, Tommy, Sila. Baik, Dede Rohali dari Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Seperti yang diketahui tadi bagaimana Ahok hari ini memang tidak datang ke Mabes Polri, namun dia menyatakan siap untuk mengikuti proses hukum yang berlangsung gitu, Tommy, ya? Benar, dan Ahok menemui para pendukungnya dan juga warga yang biasa mengadukan dan menyalurkan aspirasi di rumah rakyat itu. Betul, dan ke informasi selanjutnya ini kondisi korban ledakan bom Samarinda mulai membaik. Ya, saksikan informasinya usai jeda, tetaplah di Net 12.